Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Hirian. Dan kali ini kita akan kembali lagi guys, mumpung sempat mengomentari si Luis Prasetyo. Dia bikin video yang baru nih, judulnya adalah Ustadz Dipermalukan Pendeta, ya kan? Padahal guys, kalau kita tahu ya, kalau kita lihat di mana-mana ya, ada buka deh yang sering tuh di YouTube itu atau di mana-mana video tuh, yang sering tuh ketika debat itu ya, justru para pendeta yang dipermalukan oleh para ustadz gitu. Contohnya kayak Ahmad Didat itu mempermalukan kayak Anies Soros, siapa lagi yang lain dan lain itu kan. Lalu kayak Ahmad Didat, lalu siapa lagi, aduh saya gak lupa guys. Belum banyak lagi tentunya gitu kan, Yusuf Estes dan lainnya gitu. Bahkan para pendeta ini memalukan diri mereka sendiri gitu. Dengan apa? Dengan kebingungan antara ketika menjelaskan tentang Trinitas. Jadi mereka mengatakan bahkan kalau tidak percaya imani saja gitu kan. Jadi kalau kita kan simple, Islam itu simple. Allah itu satu, esa, sudah nggak ada lain. Lalu mereka kan pakai istilah 3 dalam 1. Mereka katakan satu tapi 3, ngerti nggak? Tapi 3-nya mereka nggak mau aku ini. Jadi kayak bilang itu Allah itu satu, Yesus itu satu, gitu kan? Roh Kudus satu, ya kan? Tapi 3 dalam 1. Tetap aja 3 dan juga 1, bingung mereka kan? 3 apa 1 gitu, ya kan? Kalau kita ngomong tentang Yesus, kita pasti tidak ngomong tentang Allah, karena Yesus di bumi, Allah di surga. Kita juga tidak ngomong tentang Roh Kudus, gitu kan? Berarti ada 3 guys. Satu, Yesus itu yang berupa manusia yang ada di bumi. Yang kedua adalah Allah yang Bapa yang di surga. Dan ketiga Roh Kudus yang berbentuk seperti diciptakan sebagai merpati. Itu jelas ada 3. Jadi mereka satu gitu. Membingungkan bukan? Nah, kalau Islam tidak seperti itu. Islam itu jelas ya. Allah SWT satu, sudah. Yang disebut mereka sebagai Yesus adalah Nabi atau Rasul, ya kan? Kalau mereka sebut mereka Kudus itu yaitu malaikat Jibril dalam Islam itu kan. Jadi jelas yang satu tuh ya Allah tadi, ya kan, satu gitu guys. Nggak ada Allah lain, nggak ada Allah lain, nggak ada. Ya Allah gitu. Nggak ada Allah Nabi Isa atau Allah Yesus, nggak ada Allah Roh Kudus, nggak ada. Yang ada Nabi Isa berdiri sendiri atau Yesus berdiri sendiri. Nabi, Rasul, Roh Kudus atau malaikat Jibril itu malaikat berdiri sendiri gitu kan. Nah, jadi dan satu lagi ya, di video ini Luis memotong video. Nah, di video ini sebenarnya termasuk kategori ya itu tadi, gimana Islam menang debat gitu kan. Nah, makanya Anda kalau video kayak gini Anda tontonnya lengkap full videonya. Jangan kayak Luis. Jadi Luis ini gini guys, metode gini ya. Kan ada nih video debat utuh gitu kan, entah sejam atau 2 jam gitu kan. Nah, itu kita kan lihat konteks keseluruhannya. Di situ Islam menang, Ustadz menang, kita kalah, ya kan? Nah, tapi Luis mencari kesalahan Ustadz nih, mana sih yang bisa kira-kira bisa dijadikan kesalahan nih, kira-kira gitu kan? Padahal nggak salah gitu kan? Karena kita pakai logika guys. Nanti kan saya terangkan logikanya ya. Jadi dia mencari celah nih di antara video yang judulnya Ustadz ini menang, di mana ya kelemahan Ustadz ini yang bisa saya serang gitu kan? Sehingga dipotonglah video itu. Oh, menurut saya nih Ustadznya ini salah nih. Nah, makanya dibuatnya video dengan judul Ustadz Dipermalukan Pendeta. Padahal full versionnya adalah pendeta dipermalukan Ustadz gitu guys. Kita kan nonton videonya, besok kan kita komentari guys. Why do you say that the church says that God impregnated a woman? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo di sini. Kita akan bahas kembali dan kita akan belajar apologetika ya guys ya. Kali ini yang saya bahas adalah seorang ustadz yang sedang berdebat dengan pendeta. Jadi ustadz ini dari luar negeri ya guys ya. Dan ustadz ini katanya dia itu mengatakan bahwa Maria dihamili oleh Allah. Jadi menurut pandangan orang Kristen, Allah menghamili Maria. Dan inilah yang kemudian didebat oleh Pak Pendeta ini dan mengatakan bahwa di Kristen nggak pernah percaya bahwa Maria dia dihamili oleh Allah. Dan kemudian di situ pendeta itu mempermalukan Ustadz ini karena terbukti pemikirannya itu benar-benar keliru tentang kekristenan.
Dan gak jujurnya dalam video itu, video atau channel dari Islam itu mengatakan bahwa pendeta ini gak bisa jawab yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Padahal Pak Ustadznya sendiri yang udah dipermalukan. Kita akan lihat aja videonya guys, dan kita akan review. Why do you say that the church says that God impregnated a woman? That is not what the church believes. Well, to be honest with you, what the church believes and what the church says, they said 354 years after Jesus Christ. So I don't think that 354 years after Jesus Christ, whatever the church came up with at the Council of Ephesus or the Council of Nicaea, I don't think it holds any legitimacy when we connect it to the 19 statements that I could quote to you about who Jesus said that he is. Excuse me? Well, why don't you read it for us? Just read it for us. Yes. Come over here. I'm sorry about this, but okay. I said, why do you say that the church says that God impregnated a woman? And the word I'm saying is impregnated. That is not what the church believes. Christians believe that Mary, as a virgin, not impregnated by anyone, therefore, Mary, as a virgin, empowered by God, gave birth to Jesus. I'm not talking about whether Jesus is God or anything else like that. What I'm talking about is, why do you make the allegation that Mary was, why do you say, that Christians say Mary was impregnated by God, when we say something different? Oke, sebenarnya saya akan jawab dulu guys ya, sebelum Pak Ustadz dijawab ya. Dia gini, ya. Dia kan menganggap bahwa Ustadz ini mengatakan bahwa Tuhan mengamili Maria, ya kan? Jadi itu salah dalam keyakinan Kristen karena Maria itu adalah perawan, gitu kan? Jadi karena perawan tidak ada mengamili dia, gitu kan? Nah, gini guys, maksudnya gini. Inilah kacaunya kalau ya, jadi mereka ini nggak jujur sebenarnya, para pendeta ini nggak jujur. Coba bayangkan ya, kan rule-nya begini, seharusnya mereka kan harusnya kalau jujur mereka mengatakan bahwa Tuhan mengamili Maria. Kenapa? Gini, kan Yesus adalah anak Allah, ya kan? Maria itu melahirkan Allah, gitu kan? Atau melahirkan anak Allah, gitu loh guys, ya kan? Nah, lalu dia hamil, ya kan? Nah, lalu istilahnya itu apa ya namanya? Kalau misalnya mengambil di sini bukan berarti dalam segi apa ya? Mengambil di sini bukan berarti dalam segi hubungan badan, bukan. Jadi mengambil di sini adalah maksudnya tuh kayak menghamili kayak misalnya kayak Anda tahu nggak kayak dokter? Anda tahu bayi tabung, ya? Bayi tabung, ya? Itu ada dokter yang atau apapun itu yang kayak proses apa namanya? Anda tahu yang kayak apa sih namanya itu? Cloning ya, cloning. Nah itu bagaimana sapi melahirkan, sapi atau apapun itu yang dikloning itu ya melahirkan anak gitu kan, yang dari hasil dari inseminasi atau apa itu guys, inseminasi buatan atau apa, saya lupa namanya. Jadi itu adalah suntikan DNA atau apa itu yang disuntik sehingga sapi bisa melahirkan tanpa hubungan hubungan seks dengan sapi lainnya gitu, dengan hewan lainnya. Itu cloning gitu kan. Itu ada jadi di beberapa hewan itu ada eksperimennya. Nah, atau kayak kayak bayi tabung atau apapun itulah kan, yang bisa cuman dipinjam spermanya aja gitu guys, ya. Cuman dipinjam spermanya atau DNA-nya gitu kan, dipinjam untuk bisa hamil gitu, hewan atau manusia. Saya lupa manusia ada apa enggak ya, tapi hewan jelas ada guys, cloning istilahnya gitu. Nah, dokter itu kan hanya membantu. Jadi dokter itu bisa dikatakan menghamili kambing atau hewan ini, dalam artian bukan mengamili, dia bukan badan kambing, tapi membantu. Ya, menghamili dalam artian membuat, kan menghamili itu adalah membuat sesuatu hamil gitu. Ya kan? Membuat sesuatu itu hamil. Menghamili itu
membuat hamil gitu guys. Nah, jadi bisa dengan cara berhubungan badan, bisa dengan cara melakukan suntikan atau meracik supaya menggabungkan sperma dengan ovum atau ya kayak proses keliling tadi gitu. Jadi nggak bukan serta-merta hubungan badan gitu kan. Nah, kenapa begitu? Di kasus ini beda kalau misalnya coba bayangkan ya, kalau lah itu Yesus bukan anak Allah. Dalam artian ingat ya, memang Yesus tuh kita akui anak Allah. Saya juga anak Allah. Kalau dalam termin anak ya. Tapi kita semua kan di akhirnya dikatakan banyak situ anak-anak Allah. Kita semua ini anak-anak Allah guys, kita semua ini. Jadi bukan hanya Yesus saja gitu kan. Ya, kalau dikatakan Yesus anak tunggal juga aneh. Karena kalau semuanya anak-anak Allah, berarti tidak ada anak tunggal. Ya, berarti itu hanya istilah, ya kan? Kalau itu istilah anak-anak Allah gitu kan, berarti istilah kalau kita jadi anak-anak Allah adalah semua ciptaan Allah, hamba-hambanya gitu. Buat ciptaannya itu anak-anak Allah gitu kan, yang berupa manusia. Nah, jadi kalau dikatakan anak Allah di situ bagi pemahaman Kristen adalah ya Allah itu sendiri atau anak kandung gitu kan, dan Allah itu sendiri. Nah, di situ jadinya, ya kan? Jadi kalau dalam Islam itu kan malaikat Jibril datang kepada Maryam, ya kan? Dan lewat perantara malaikat Jibril itu ya Allah meniupkan ruhnya. Jadi malaikat Jibril itu hanya menyampaikan bahwa Maryam akan melahirkan seorang laki-laki yang bernama Isa gitu kan. Nah, itu Allah meniupkan ruhnya, ya, meniupkan ruhnya. Ruhnya bukan ruh Allah itu sendiri, tapi ruh miliknya gitu. Jadi semua di tubuh manusia ini kita punya ruh Allah. Maksudnya itu ruh yang Allah miliki, bukan Allah itu mengeluarkan ruh dalam artian bukan Allah itu sendiri gitu guys. Kayak saya nih, ya kan. Ibaratnya napas saya adalah bagian dari saya, tapi saya bukan napas gitu. Paham ya maksudnya? Ketika saya keluarkan napas misalnya kan, kalau anggap itu ruh itu napas, anggap kan. Ketika saya mengeluarkan napas gitu kan, itu sudah napas saya tuh udah bukan bagian dari saya lagi. Dalam artian itu memang dari saya, tapi bukan saya. Nah, ruh Allah itu bukan Allah, tapi milik Allah, berasal dari Allah. Nah, kita semua ini ya Allah ciptakan dengan ruhnya. Kita semua ini dalam artian kita ini adalah diciptakannya dengan dari dirinya gitu guys. Kita semua ini, maka kita semua disebut sebagai anak-anak Allah gitu kan. Nah, cuman Yesus dengan cara yang spesial, dengan cara istimewa, tanpa melalui ayah gitu loh guys. Nah, jadi kalau Yesus itu cuma anak manusia, dan memang dia mengatakan anak manusia kan, berkali-kali dia mengatakan anak manusia gitu. Ya kan, dan sekali mengatakan anak Allah. Dalam artian anak Allah ini bukan anak kandung Allah, tapi anak dalam artian hamba Allah gitu guys. Nah, ini kalau Kristen ini menganggap itu anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri, ya, jadi Yesus Tuhan. Roh Kudus itu yang datang ke Maria itu Tuhan, gitu kan? Allah Bapa Tuhan. Berarti kan 3 Tuhan berperan di sini. Ada Tuhan yang memerintahkan Tuhan lainnya, yaitu Roh Kudus, dan Roh Kudus yang mendatangkan Maria, dan dari Maria ini lahirlah Tuhan lainnya gitu. Nah, ini kan oknumnya kan di antara Tuhannya aja, di antara ketiga Tuhan ini yang mereka sebut satu, padahal jelas-jelas 3. Ada Allah Bapa, ada Roh Kudus yang datang kepada Maria, dan ada Yesus yang belum ada waktu itu. Belum dilahirkan Maria gitu, masih dititipkan rohnya. Paham ya? Ada 3 oknum, mereka katakan satu, bahkan bisa satu. Oke, waktu itu anak ngomong gini, waktu kejadian Roh Kudus datang, ketika anak ngomong Roh Kudus ya pasti itu bukan Yesus yang ada dalam kandungan Maria, bukan, tapi Kudus adalah yang datang kepada Maria. Ketika anak ngomong Allah, pasti itu bukan Roh Kudus, karena Allah itu adalah di surga. Jadi ini jelas-jelas 3 guys, tapi mereka paksakan jadi satu gitu. Nah, jadi ini ada 3 oknum di sini ya. Oknum dalam artian ini bukan negatif ya, tapi adalah pribadi, 3 pribadi atau 3 oknum yang berperan dalam kelahiran Yesus gitu loh guys. Jadi kalau dalam proses tadi misalnya kayak saya dokter misalnya, dokter saya cloning misalnya kan. Ketika saya mau nyuntikkan DNA atau sperma ataupun itulah kepada sapi yang hendak saya cloning gitu kan. Nah, harusnya kan anaknya sapi. Saya hanya membantu dengan menyuntikkan dari sapi lainnya. Entah ini sperma, entah DNA dari sapi lain, itu saya lupa ya guys, apa yang disuntikkan itu. Tapi dari sapi lainnya, bukan dari manusia, bukan dari yang meraciknya, bukan dari yang membantu proses cloningnya. Menyuntikkan itu sehingga lahirlah sapi lainnya. Jadi
Di situ yang bermain adalah sapi, sperma sapi jantan atau apa namanya mungkin DNA sapi jantan disuntikan ke kambing ke sapi betina, lahir anak sapi. Jadi sapi gitu guys. Nah tapi ya karena ini Maria ya kan ada Tuhan di situ 3, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus dan Tuhan Anak. Makanya jadi kalau ini adalah berarti kalau kita balikkan ke manusia tadi, berarti adalah oke, manusia yang nyuntikkannya, oke. Tapi yang sperma dipakai bukan sperma sapi jantan, tapi sperma manusia. Paham ya? Manusia yang menyuntikkan, pakai sperma manusia, suntikkan ke sapi, yang lahir anak siapa? Anak saya yang lahir, anak manusia gitu. Jadi bukan anak sapi lahir, guys. Paham ya? Nah, jadi karena pakai sperma saya, karena dari saya, sperma milik saya gitu kan. Kan tadi kan roh milik Tuhan. Mereka artian roh milik Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Padahal itu bukan ciptanya juga roh itu kan. Nah, ya itu tadi berarti sperma manusia, sperma saya sebagai dokter sebagai dokter aborsi menyuntikkan kepada sapi jantan, lahirlah sapi betina, lahirlah saya dalam versi anak gitu guys. Gitu mak. Jadi ini menghamili, bahkan ini kalau mau jujur mereka itu adalah menghamili dalam versi itu guys. Paham ya? Karena oknum pribadinya nih yang dilihat. Ya kan betul-betul dari Tuhan itu sendiri. Dan hasilnya Tuhan juga gitu. Kecuali hasilnya sapi tadi kan, atau hasilnya manusia. Memang Yesus itu diakui sebagai manusia, oke. Nah, Islam tuh nggak ribet guys. Jadi kita tuh nggak bisa. Jadi kalau dikatakan mengamili pun, mengamili dalam artian ya itu tadi, bukan mengamili yang manusia Tuhan, manusia Tuhan gitu. Tapi betul-betul Tuhan, manusia gitu. Paham ya? Tuhan hanya membantu dalam proses kelahiran anak manusia bernama Yesus gitu. Oleh ibunya juga manusia namanya Maria. Gitu loh guys. Jadi Islam tuh kalau mau jujur ya pakai cara Islam gitu. Jujur. Jadi tidak ada kerancuan mengamili segala macam. Tegas jawabannya, tidak mengamili. Tapi kalau Kristen kan harus ragu. Kalau mau jujur, mereka harusnya pakai kata mengamili. Kalau mereka mau jujur, tapi mereka tidak jujur, gitu. Ya, soalnya anaknya anak Tuhan. Berarti kalau ini anak Tuhan, berarti Maria ibunya Tuhan. Karena kalau ada anak Tuhan, berarti ada ibu Tuhan. Gitu logikanya. Atau ada Tuhan, ya. Kalau sesuatu melahirkan Tuhan, berarti ibu Tuhan gitu. Paham ya? Paham ya maksudnya? Ini misalnya bayangkan ada sapi betina melahirkan manusia gitu. Ya kan? Berarti ibunya manusia gitu. Paham ya maksudnya? Ibu manusia kan? Jadi ketika sapi betina itu melahirkan manusia, anak manusia. Ya kan? Manusia lah kan, disebut anak manusia tapi manusia itu, guys. Itu nggak bisa disebut dengan ibunya sapi, nggak bisa. Karena yang dilahirkan ada manusia. Berarti ibu manusia. Walaupun dia sapi gitu kan. Nah, makanya itu guys kacaunya kalau mereka tuh menganggap bahwa Yesus Tuhan atau anak Tuhan dalam artian memang anak kandung gitu. Bukan anak dalam artian hamba. Nah, itu kacaunya. Jadi kalau mereka mau jujur harusnya mereka akan tapi mereka tuh akan dengan tegas mengatakan iya memang Tuhan mengamili Maria karena anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri jadinya gitu kan. Ada perantara, ada dari Tuhan, lalu hasilnya Tuhan juga gitu loh guys. Jadi pokoknya di situ ya, biar Luisnya paham. Tapi karena dia tidak jujur, dia katakan enggak, Tuhan enggak mengamili Maria. Tapi kenapa jadinya anak Tuhan? Di tadi misalnya sapi itu, kalau memang manusia ini tidak mengamili sapi, kenapa hasilnya anak manusia bukan anak sapi gitu? Ya kan? Berarti kan diambil dari sperma manusia, maka hasilnya anak manusia bukan anak sapi gitu kan. Sama kita tadi, berarti yang diambil kan Tuhan itu sendiri. Tuhan memproses dalam tubuh Maria, ya kan, dan menjadi anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri guys. Gitu loh. Itu logika berpikir seperti itu ya. Nah kita akan langsung tonton lagi videonya, sambung lagi guys. All I'm asking you is to represent Christians and their beliefs fairly. Now, if you've done it out of not knowing, I don't mind. But Christians don't believe that God impregnated Mary.
they believe that God empowered Mary to give birth to a child, which is, I think, what you believe. You don't. Don't ask me what I believe. State your question, and I'm going to answer you. What I'd like you to do is, you might have a little follow-up, so why don't you sit right there while I answer? Now, since you opened up this can of worms, we're going to talk about it. Okay. Now, the concept that the church does say about Mary is that Mary is the mother of God. Yes. Yes. And as such, they also believe that Mary is also the daughter of God. In another sense, yes. In another sense. And also that that Mary, that she is also the immaculate. That is, what does immaculate mean? Without sin. Without sin. That means like a human being that is perfect. Yes. Good. So as the mother of God, she's the mother of God, that is the mother of Jesus, and she's also the daughter of God because Jesus is also God. Yes. And I want to answer yes. Well, just a moment. I'm answering. We'll answer the question. Yes, okay. Now, I never said that the church said that Mary was impregnated by God. I didn't say that. You use the word impregnate. Nah, di sini Pusat menjelaskan bahwa dia tidak mengatakan bahwa gereja menggunakan istilah itu gitu. Itu pendapat dia sebagai seorang Kristen pribadi. Mungkin dia nggak salah ini pernah mualaf guys. Nanti kita akan lihat ya. Jadi itu kan beda individu itu beda-beda keyakinan. Dia tidak pernah klaim kalau gereja itu yang mengatakan bahwa Tuhan mengambil Maria. Itu bahasa dia sendiri gitu. Paham ya? Bahasa dia sendiri ya. Karena itu tadi ada ibu Tuhan, ada anak Tuhan gitu kan. Itu guys, di situ rancunya gitu. Makanya itulah kalau berpikirnya tuh kalau ini Tuhan, padahal itu bukan Tuhan kan. Jadi mereka nih harusnya jujur, dan mereka tidak jujur gitu guys. Para pendeta ini. But that's not what I said. You used the word impregnate. Well, let me just clarify for you that it is not my understanding as a Christian, previously a Christian, that your belief is that God impregnated Mary. No, what we say. Jadi dia itu bukan pemahaman bukan pemahaman Kristen gitu. Bukan pemahaman Kristen gitu guys. Ini pemahaman jujur. Jadi kalau seharusnya begini, kalau ada ibu Tuhan, ada Tuhan, lalu ada ibu Tuhan, karena Maria adalah ibunya Tuhan yang bernama Yesus gitu kan. Nah, harusnya begitu, dengan jujur mengatakan mengamili gitu. Ya kan? Nah, itu bukan pemahaman Kristen. Jadi pendeta ini salah paham guys gitu. Ini sama seperti Louis yang salah paham, pendeta ini salah paham dan Louis mengangkat isu ini gitu. Ini kan sangat konyol guys gitu. Nanti dia katakan Ustadz ini konyol, padahal dia yang konyol gitu loh. Jadi kita memahami begitu kenapa? Karena tadi itu, karena kita jujur. Kenapa kita memahami bahwa harusnya Tuhan itu mengambil Maria karena anak Tuhan hasilnya, ya kan? Kalau mereka, jadi Ustadz itu bukan menggambarkan keyakinan Kristen, keyakinan orang normal, keyakinan orang yang harusnya jujur gitu, mengatakan gitu. Karena tadi saya akan ulangi sekali lagi guys ya, kalau ada kita pakai sperma manusia atau manusia membantu kelahiran anak sapi, tapi ternyata yang keluar anak manusia, orang waktu curiga, bro, itu sapi itu kan melahirkan tuh anaknya. Coba anda bayangkan gini ya, ini konyolnya kalau mereka nggak paham guys. Coba anda bayangkan begini ya. Ya Louis ya, kalau nonton video ini coba bayangin ya. Orang normal nih guys ya. Orang normal coba gini. Si Louis misalnya nih. Louis melihat ada orang yang membantu melahirkan sapi. Ya kan, membantu. Dia terlibat dalam proses kehamilan sapi ini ya. Dia anggaplah cloning lah gitu kan. Jadi cloning atau apa itu. Yang jelas ini atas andilnya si Louis ini gitu kan. Bukan atas andil dokter ini untuk atau Louis lah. Louis ini punya andil dalam kelahiran sapi. Ya kan? Maksudnya tuh yang dilahirkan sapi, guys. Hasilnya kan kita waktu itu belum tahu ini apakah sapi atau manusia gitu kan. Nah,
Rupanya karena Louis ini membantu kelahiran sapi ini, ya kan? Orang taunya ini yang ada yang lain deh. Ini Louis sama sapi aja nih, berdua nih. Nggak ada sapi lain soalnya kan? Di kandang itu hanya ada Louis dan sapi, gitu kan? Sama kayak kejadian Maria itu yang hanya ada Roh Kudus yang diakui sebagai Tuhan alias Allah itu sendiri dan Maria. Nah, lalu lahirlah Louis dari sapi ini. Louis lahir dari sapi atau anak Louis gitu kan? Karena Yesus katanya anak Allah gitu. Louis atau anak Louis itu lahir melalui sapi ini. Orang normal akan mengatakan, wah ini Louis yang mengamili. Kenapa? Anaknya harusnya kan sapi. Tapi kok bisa Louis yang keluar? Atau anak Louis yang keluar? Misal anak Louis itu namanya Laus misalnya. Jadi orang kan melihat ini berarti Louis ini mengamili. Itu orang normal. Tapi orang tidak normal kayak Louis ya, atau mereka ini ya, pendeta ini dan juga yang lainnya yang nggak jujur gitu kan, nggak normal karena nggak jujur. Mereka mengatakan, oh nggak, Louis yang mengamili sapi ini, yang mengamili sapi, Louis itu hanya membantu. Tapi kok keluarnya Louis, kok keluar dari rahim sapi ini adalah anak Louis. Jadi guys, kalau kita pakai logika ini kita tahu sebenarnya. Jadi pemahaman siapa yang benar, yang jujur gitu kan? Jujur berarti benar. Tapi mereka kan tidak jujur gitu. Kalau misalnya cuma membantu ya, Allah membantu proses kelahiran Yesus, ya kan? Berarti sama kayak dokter tadi atau Louis sebagai dokter itu hanya membantu sapi melahirkan anak sapi lainnya gitu. Berarti dia bisa dengan cara mungkin mengambil sperma dari sapi ya, jantan, dan suntikan kepada sperma sapi betina. Tapi kalau anaknya berupa Louis atau anak Louis sendiri, anak manusia yang mirip Louis, orang kan curiga orang normal. Ini Louis ini ngapa-ngapain sama si kambing ini? Entah dia memang berhubungan badan dengan kambing, atau kalau enggak dia nyuntikan sperma dia ke kambing itu, ke sapi itu gitu guys. Kok kambing mulu ya? Jadi begitu guys logikanya. Jadi ini masalah mengenai pemahaman yang jujur dan benar gitu kan. Jadi makanya Kristen ini adalah pemahamannya banyak gak jujur guys. Yang harusnya begini mereka tidak akui, padahal harusnya begitu gitu kan. Nah, jadi Bapak Ustadz ini sama sekali lagi saya ulangi ya, Ustadz ini sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa gereja itu memahami bahwa Tuhan mengambil Yesus, mengambil Maria. Tapi dia mengatakan mengenai ini pendapat orang normal harus begini, orang jujur begini harusnya, karena posisi Yesus adalah Tuhan atau anaknya Tuhan, bukan anak manusia lagi guys. Kalau kita kan memang mengatakan full anak manusia, bukan anak Tuhan. Nah, kalau itu bisalah, nggak cocok dipakai kata mengamili guys. What we understand, which is a different understanding that you have, is that Mary was impregnated by the Word of God. That the Word of God was placed inside Mary and she became pregnant. Oke, jadi kalau kita melihat dalam video itu sendiri, dia jelas mengatakan, nih Pak Ustadz ini, bahwa Allah menghamili Maria. Tetapi kalau kita tahu pendeta ini maju ke depan dan dia tidak terima. Karena dalam Kristen tidak ada sama sekali pemikiran atau ajaran yang mengatakan bahwa Maria itu dihamili oleh Allah. Dan ini benar-benar... Iya, Bapak tuh juga ngomong gitu, Ustaz juga ngomong gitu. Dia tidak ngomong bahwa gereja mengatakan bahwa Tuhan mengambil Maria. Tapi ini adalah pemahaman orang normal yang jujur guys. Seharusnya begitu. Tapi Louis tidak jujur sama pendeta itu kan. Ya kan, seharusnya begitu. Mereka tidak anggap begitu guys. Nggak jujur gitu. Makanya begitu kan. Fakta guys. Karena dalam Kristen sendiri memang punya pandangan seperti itu. Lalu buktinya apa? Saya akan mengajak kita untuk belajar dalam kitab Lukas ya. Dalam Lukas sendiri pasal 1 ayat 35 di sini. Ini apa disampaikan dia ini guys ya? Nggak guna disampaikan dia ini, nggak nyambung guys. Jadi jaka sembung bawa golok, nggak nyambung lulok. Aduh, saya nggak mungkin ngomong lengkap apa nih guys. Jaka sembung bawa golok, nggak nyambung lulok. Ada tahu apa di belakang, di depannya gitu kan? Nggak nyambung ini ya guys, karena awal udah nggak bener. Dia nuduh tuh Ustadz menganggap bahwa gereja mengatakan bahwa Tuhan mengambil Maria. Padahal bukan begitu kata maksud si Ustadz gitu kan. Nah, jadi Louis salah paham sehingga penjelasannya dia nggak berguna, nggak nyambung gitu guys. Tapi kita dengarkan aja lah ya. Anggap aja ini
saya mau skip tapi sudahlah, kita kita dengarkan aja ya apa kata Louis ini ya. Apa salahnya juga gitu kan kita dengar gitu kan, walaupun nggak nyambung gitu guys. Ada kata episkiaso atau episkiasei kalau di dalam ayatnya ya. Itu kata dasarnya episkiaso yang artinya to overshadow. Yang mana di sini malaikat mengatakan bahwa Allah nanti akan datang, Roh Kudus akan datang untuk menaungi Maria sehingga ada bayi di dalamnya. Kita akan lebih dalam untuk memahami ayat ini, tapi sebelumnya mari kita lihat dulu apa sih sebenarnya kata yang dipakai untuk kata menghamili. Kalau kita lihat dalam Matius 1 ayat 25 ya, di sini ada kata ginosko. Atau kalau dalam bahasa ini eginosken. Kai o eginosken, auton, eos, o eteken, uyon. Nah, kata ginosko inilah yang dipakai untuk kata meniduri atau menghamili. Ya, ini jelas berbeda. Ini ginosko, ini episkiasei atau episkiaso yang artinya to overshadow. Nah, kita akan bahas ini lebih dalam lagi. Apa yang dimaksud dengan overshadow ini? Dari sini kita tahu bahwa ajaran yang mengatakan bahwa Maria itu dihamili oleh Allah itu jelas bukan ajaran dari Kristen. Dan ini adalah bentuk kesalahpahaman dari ustadz ini. Dia sok-sok. Yang salah paham tuh Louis ya, bukan ustadz ini. Ustadz tuh nggak salah paham, Louis salah paham, mengira ustadz itu sama. Jadi salah pahamnya Louis ini sama kayak pendeta tadi. Louis dan pendeta ini mengira bahwa ustadz itu mengatakan bahwa gereja itu mengatakan bahwa Tuhan mengambil Maria. Enggak, itu ustadz tuh menyampaikan dari segi orang normal ya, memahami begitu harusnya gitu kan, harusnya guys. Tapi karena nggak jujur ya begini, nggak mau ngakui kalau itu Tuhan mengambil Maria guys, gitu loh logika berpikirnya. Seminar tentang Kristen, mengajarkan Kristen dan berdebat dengan orang Kristen, tapi dia sendiri sebenarnya tidak tahu ajaran Kristen. Ini benar-benar konyol guys. Kalau dia tahu ajaran Kristen, dia tidak akan dengan konyolnya mengatakan bahwa Allah menghamili Maria. Karena dalam pengajaran Kristen tidak pernah berpikir dan berpandangan semacam ini. Oke, dalam Lukas 1 ayat 30 sampai 35 ya dikatakan di sini, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jadi di sini malaikat mengatakan pada Maria bahwa Maria mendapatkan kasih karunia Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Kasih karunia di hadapan Allah, bukan kasih karunia Allah, enggak. Jadi beda guys ya. Kasih karunia di hadapan Allah dengan kasih karunia Allah tuh beda guys. Paham ya? Ya. Jadi misalnya kayak saya memberikan kasih sayang di hadapan saya gitu. Ya kan? Nah, dengan saya memberikan kasih sayang saya itu beda guys. Gitu kan? Paham ya? Jadi memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Berarti ada dua situ. Ada Allah dan di hadapannya. Paham ya? Ada Allah dan jadi kalau dikatakan boleh kasih karunia oleh Allah, ya bisa berarti Allah tuh memberikan kasih karunia. Mungkin berupa alat suntik bisa, oke. Tapi kalau Allah beroleh jadi kalau Allah memberi kasih karunia di hadapan Allah, berarti ada dua. Ada Allah dan di hadapan Allah. Paham ya? Nah, paham ya? Kalau saya katakan misalnya, saya memberikan kasih karunia kepada Louis, ya kan? Berarti berupa apa? Bisa dari saya, bisa saya sendiri, yaitu saya sendiri. Saya adalah kasih karunia kepada Louis, gitu. Ya kan? Tapi kalau saya katakan saya memberikan Louis kasih karunia di hadapan saya, ya kan? Berarti ada sesuatu yang lain saya kasih karena di hadapan saya, bukan saya sendiri. Paham ya? Ini Louis ini dia guys nggak jujur di sini guys, dia nggak menyampaikan yang lengkap. Padahal beda loh artinya, gitu kan? Laki-laki dan tidaklah engkau menamai dia Yesus, ia akan menjadi besar. Nah, anak laki-laki, ya. Kalau manusia ada anak laki-laki, anak perempuan. Maka ini bukan anak Tuhan guys, karena Tuhan tidak punya jenis kelamin. Masa anak Tuhan laki-laki atau Tuhan itu laki-laki? Kan nggak make sense guys.
Makanya dari segala sisi Luis ya, saya kasih tahu ya, Yesus tuh bukan Tuhan karena dia anak laki-laki. Kalau anak aja mungkin, itu pun membingungkan. Ini Islaminya apa gitu kan? Makanya kacau guys, kalau Tuhan tuh sama kayak manusia tuh kacau guys. Karena manusia punya jenis kelamin, apakah laki-laki, apa perempuan, atau laki-laki yang kayak perempuan, atau perempuan kayak laki-laki, kan kacau. Tapi Tuhan kan tidak punya jenis kelamin, makanya jangan coba-coba menyamakan manusia dengan Tuhan. Inilah jadinya, sehingga bingung sendiri. Kalau kita tegas memang anak laki-laki, anak manusia, udah jelas. Kalau dikatakan anak Allah, bukan anak Allah dalam arti sebenarnya bukan Allah itu sendiri, tapi hamba Allah guys. Jadi juga kita dan manusia-manusia lainnya. Dan akan disebut anak Allah Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhur. Nah, bapak leluhurnya Yesus siapa? Daud. Maka dikasih tahta Daud, bukan kasih tahta Allah. Tahta Daud guys yang dikasih. Dari bapak leluhur Yesus itu adalah bapak Daud. Daud dikasih tahta Daud. Ya. Paham ya? Sama misalnya anaknya siapa? Raja apa gitu misalnya. Raja Romawi. Nah, bapak leluhurnya dia meninggal, lalu anak-anaknya, cucunya itu kan punya bapak leluhur Raja Romawi ini. Dikasih apa? Tahtanya. Misalnya cicitnya Kaisar Julius dari Romawi. Nah, nanti cicitnya atau keturunannya jauh, keturunan keberapa itu kan akan dikasih tahta Kaisar Julius Romawi ini. Itu bapaknya. Berarti bapak Yesus ini leluhurnya adalah Daud. Kalau ditarik lagi lebih tinggi adalah Nabi Adam guys. Itu bapak leluhur Yesus gitu. Ya, karena Daud bapak leluhurnya siapa? Nabi Adam. Bapak leluhur Daud bukan Allah. Gitu loh guys. Nah, berarti anak Allah di sini maksudnya adalah anak Allah Maha Tinggi, itu adalah maksudnya hamba Allah yang Maha Tinggi. Hambanya, anaknya, anak Allah. Bukan anak Allah dalam artian leluhur. Ingat ya, ada anak dari artian leluhur, ya, nenek moyang dalam artian leluhur, ada yang cuman label alias sebutan saja. Ya, saya juga anak Allah, Anda juga. Kita semua anak Allah gitu. Tapi anak Allah bukan dalam artian leluhur. Allah itu bukan leluhur kita. Leluhur kita sama kayak leluhur Yesus. Siapa leluhur kita dan leluhur Yesus? Yaitu kalau Yesus Daud, tapi semuanya akan bersumber dari Nabi Adam. Berarti Nabi Adam adalah leluhur kita semua, termasuk leluhurnya Daud dan termasuk leluhurnya Yesus juga, guys. Berarti Yesus itu bukan Tuhan, tapi manusia, guys, gitu loh. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Dikatakan sini ya, bagaimana mungkin itu terjadi, saya belum bersuami. Intinya, tapi di ayat ini ada satu yang tidak terbukti, yang tidak kejadian ramalannya. Katanya kan dia akan menjadi raja yang selama-lamanya. Makanya Yesus nggak sempat jadi raja. Dia nggak sempat menggulingkan Kaisar Romawi atau menggulingkan para nabi Yahudi. Dia justru dalam versi Louis sendiri, versi Kristen, dia tuh ditangkap dan dibunuh, guys, dan disalib. Jadi gagal dia menjadi raja, guys, gagal, guys. Gitu kan. Jadi ramalan pun terbukti gagal, gitu kan. Gagal, guys. tidak ada hubungan seksual di dalamnya, baik dengan Yusuf maupun dengan Allah. Karena dikatakan di sini ya nggak mungkin. Apalagi dikatakan bahwa saya belum bersuami. Dan ayat 35 dikatakan jawab malaikat itu kepadanya, roh Yesus mengambil Maria. Itu ada sekte dalam Kristen ya, sekte ya. Kristen ini kan banyak bukan dalam sekte Kristen ya. Karena Kristen kan mereka menamakannya dengan Protestan. Maksud saya adalah sekte dalam Nasrani. Ini guys, jadi dalam Quran itu sebutnya cuman Yahudi dan Nasrani, tidak disebut Kristen, guys. Ya, di Quran itu disebutkan sebagai Yahudi dan Nasrani, begitu dengan hadis. Jadi nggak ada sebutan Kristen, nggak ada. Yang ada Yahudi dan Nasrani. Nah, Nasrani itu mencakup semuanya, semua sekte dalam agama itu. Ada Kristen, ada Katolik, ada yang lain-lainnya juga gitu kan. Jadi semua sekte itu Nasrani, ya, yang meyakini tentang Yesus lah pokoknya, ya kan. Selain Islam itu Nasrani, gitu loh, guys. Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi. Nah, jadi
kuasa Allah yang Maha Tinggi itu akan menaungi Maria, hanya menaungi, bukan menempati. Beda ya, menaungi ya. Ya. Roh Kudus akan turun atasmu ya. Akan turun atasmu itu maksudnya adalah datang berkunjung gitu. Ya kan? Akan berkunjung dari atas gitu kan ke bawah. Turun atasmu gitu. Jadi misalnya kayak apa namanya? Pejabat akan turun atasmu gitu, menemuimu maksudnya gitu guys, turun atasmu untuk menemui gitu kan. Dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau, memayungi ya, menaungi, meliputi, menaungi apa, memayungi, bukan menempati guys gitu loh. Jadi maka itu anak yang akan dilahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Kenapa? Karena atas penaungan Allah. Sama kayak misalnya kayak kayak ridhonya, misal gini, ada orang mau melahirkan, wanita mau melahirkan, misalnya istri saya mau melahirkan misalnya, lalu ada pejabat yang datang gitu kan, menaungi gitu kan, menaungi istri saya ini, ya dalam artian ya melindungi lah gitu guys, ya berarti ada maksudnya kan, kenapa dia mau menaungi istri saya gitu. Lalu dia mengutus pembantunya turun atas istri saya gitu kan, untuk membantu lindungi sebagai utusan, karena dia hanya memberikan kuasanya itu kepada pembantunya ini atau asistennya ini ya, pejabat itu kan. Nah, jadi anak yang dilahirkan saya itu akan disebut anak pejabat itu juga. Dalam artian dia mau dijadikan anak angkat gitu. Nah, paham ya? Karena dia punya motif, kenapa dia mau menaungi istri saya melahirkan, kenapa dia mau memberikan kuasanya dengan mengutus ini untuk melindungi istri saya gitu, atau ya meridui lah, atau ya apalah istilahnya itu ya, mendukung gitu guys, mensupport gitu kan. Nah, dia akan menganggap anak saya juga anak dia gitu ya kan, anak pejabat itu juga gitu loh guys, padahal sebenarnya kan anak saya gitu. Nah itu guys logika berpikirnya ya. Engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Nah, Roh Kudus akan turun ke atas Maria ini dan membuat kemudian di dalam kandungannya itu ada bayi yang bertumbuh, dan bayi itu kudus tak berdosa. Iya, membuat bayi. Nah, ini ya yang disebut rancu dengan menghamili, karena mengambil itu bisa juga dengan membuat hamil gitu kan. Mengambil kan membuat hamil. Nah, cuman dengan cara bukan bersetubuh, tapi dengan cara itu tadi, membantu proses kehamilan Maria, membantu proses ya kehamilan lah, membantu proses menjadikan Maria hamil gitu guys. Nah, jadi sekali lagi berarti kan dalam tubuh Maria bukan Roh Kudus, dalam tubuh Maria bukan Allah, karena Allah hanya memberikan kuasa, dan Roh Kudus hanya turun atas Maria, bukan menempati rahim Maria. Ingat ya, jadi Allah hanya memberikan kuasa, Roh Kudus hanya datang menghampiri alias datang atas Maria, bukan menempati mereka berdua. Berarti di dalam tubuh Maria bukan Tuhan atau anak Tuhan, karena mereka tidak menempati tubuh Maria, rahim Maria. Mereka hanya datang ke atas Maria dan memberikan kuasanya gitu. Itu loh guys. Jadi ini bukan anak Tuhan, itu Tuhan dalam artian itu. Tapi kayak tadi saya katakan, pejabat itu, ini anak saya adalah anak pejabat dalam artian anak angkat itu guys, anak yang dia anggap anak dia juga, karena dia mau ada motif, karena dia nggak mungkin dia ngapain juga pejabat datang ke rumah saya, mengutus sekretarisnya untuk datang ke rumah saya untuk mendukung support, bahkan membantu proses kehamilan anak saya, istri saya gitu kan. Nah, karena dia punya motif tentu ingin menjadikan anak, mungkin misalnya kayak saya anggaplah mungkin karena ulama besar atau orang penting, nah jadi dia pengen juga punya gitu guys, hubungan dengan saya gitu, dan makanya dengan menganggap anak saya anak dia juga gitu guys. Besar. Dan kata yang dipakai juga di sini, Allah yang Maha Tinggi itu akan menaungi. Kata menaungi inilah yang tadi saya bilang di sini, episkiaso, to overshadow, yang artinya kekuasaannya melingkupi diri dari Maria ini. Iya. Jadi kata ini, ya? Menaungi ini dalam bahasa aslinya itu muncul beberapa kali ya. Saya akan melihat beberapa kali kata ini muncul dan artinya bagaimana. Yang pertama, menghalangi sebagian sumber bayangan, berikan bayangan pada. Itu dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 15.
Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat setidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Nah, ini secara literal bagaimana bayangan itu mengenai orang lain. Jadi nyenggol bayangannya itu kena di badan orang lain. Nah, ini yang dipakai di dalam kisah ini. Sehingga ketika Petrus jalan bayangannya kena orang yang sakit, orang sakit itu akan sembuh. Harapan dari mereka seperti itu. Tapi jelaslah bagaimana tidak ada kaitan dan indikasi sama sekali berkaitan dengan hubungan seksual. Iya kan? Nggak ada. Yang kedua, tutupan awan atau awan yang menutupi. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya. Nah, kan di sini kan pakai analoginya awan yang menaungi mereka. Jadi Allah hanya menaungi, bukan menempati rahim Maria, guys. Paham ya? Berarti siapa jamaah rahim Maria? Bukan Allah. Bukan Roh Kudus juga gitu loh. Tapi adalah anak manusia yang diangkat anak Allah. Seperti juga kita dianggap Allah anak kita, guys, gitu. Hanya Allah tuh menganggap. Tapi tetap dia sejatinya adalah anak manusia. Makanya anak laki-laki. Karena Allah atau Tuhan tidak punya gender, guys. Setelah aku berkenan, dengarkanlah dia. Perhatikan bagaimana di sini awan itu menutupi. Dan ketika awan menutupi itu, keluar suara dari dalamnya. Jadi secara literal kata ini berarti awan yang melindungi, menutupi. Simbol kehadiran Allah yang ada ketika dia datang ke dunia, simbol kehadirannya itu melalui awan. Kalau kita lihat di beberapa kali juga perjanjian lama itu, bait Allah dipenuhi dengan awan ketika Allah hadir. Jadi kata di sini menaungi ini lebih kuasanya Allah yang ada hadir bagi Maria. Kuasa. Dan dia membentuk janin dalam kandungannya, sehingga janin dalam kandungannya itu nanti akhirnya lahir kudus tanpa dosa. Yang ketiga, secara kiasan dari kehadiran Allah menaungi, beristirahatlah, datanglah. Jawab malaikat itu padanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi kekuasaan Allah, sekali lagi saya katakan, hadir untuk Maria, membentuk, membuat janin dalam kandungan Maria itu ada. Jadi tidak ada proses sama sekali di sini berhubungan secara seksual atau berhubungan secara intim antara Allah dan manusia. Jadi kalau statement yang dipakai Allah menghamili Maria, ini jelas orang yang benar-benar gak ngerti aku. Apalagi mau dikatakan. Justru saya nggak ngerti, nggak jujur, guys. Bahwa kata menghamili adalah bisa membantu kehamilan. Bukan berarti menghamili bukan berarti berhubungan seks ya, enggak. Membantu proses kehamilan. Tapi karena prosesnya kalau mau jujur ya, itu tadi saya katakan. Karena yang lahir itu adalah anak Tuhan kan. Dalam arti bukan arti apa namanya? Bukan dalam arti ambigu, tapi memang anak Tuhan asli atau bahkan Tuhan itu sendiri, gitu kan? Itu dia. Jadi istilah kata, nah, kita kembali ke dukun lagi. Istilah kata, Luisnya nggak paham sebenarnya. Ente kadang-kadang Luis. Ente kadang-kadang. Pak pendeta ini datang wajar dong. Dia bilang, pandangan kami nggak kayak gitu. Jangan kamu ngomong sembarangan. Itu yang terjadi. Dan dalam video channel Islam itu di framing seakan-akan pendeta ini yang kalah debat. Ya. Padahal jelas dia bisa membuktikan bahwa statement dari pendeta tuh nggak bisa buktikan gitu, nggak bisa buktikan kalau dia tuh menuduh bahwa Ustadz ini mengatakan bahwa gereja itu meyakini bahwa Tuhan mengambil Maria. Nggak bisa dibuktikan nih guys. Makanya dia tuh pendeta tuh duduk diam gitu kan. Udah KO istilah gitu guys, udah nggak bisa berkata apa-apa dia, ya kan? Tapi dia berusaha kayaknya sedikit ngeyel gitu kan. Padahal yang dimaksud jelas-jelas Ustaz mengatakan bukan itu yang saya maksud. Itu dari segi pemahaman normal, jujur, bukan dari pemahaman gereja guys. Karena gereja itu kan nggak jujur di situ. Kok anak Tuhan atau Tuhan lahirkan tapi nggak dikatakan mengamili gitu loh. Kecuali yang lahir anak manusia, memang diakui betul anak manusia. Kayak tadi tuh, kok anak sapi tapi yang lain bukan anak sapi, tapi anak Louis atau Louis itu sendiri. Berarti Louis mengamili. Jadi orang normal akan berpikir bahwa Louis mengamili sapi. Nggak salah orang itu.
ya kan? Justru orang yang aneh yang mengatakan Luis nggak mengambil. Jadi gini, misalnya tadi seorang lagi guys ya, misalnya ada Luis nih, posisinya Luis, hanya ada Luis di kanan sapi, hanya ada Luis berdua nih sama sapi di kanan sapi. Lalu sapi ini melahirkan anaknya Luis, hasilnya bukan anak sapi, atau Luis itu sendiri yang lahir dari rahim sapi. Orang normal, sekali lagi saya katakan ini, orang normal yang jujur, bukan kayak Luis atau para pendeta yang Luis katakan itu kan, itu kan dengan jujur mengakui dan menganggap ya, wah ini Luis ini yang mengambil sapinya nih. Kok bisa anak sapi, bukan sapi yang keluar, tapi keluarnya malah manusia atau Luis, berupa Luis atau anak Luis sendiri. Nah berarti Luis mengambil sapi. Kan itu pandangan orang normal guys yang jujur gitu loh. Justru orang yang mengatakan oh enggak itu bukan anak Luis, orang kan heran. Kamu waras enggak? Itu lihat loh, itu Luis yang keluar dari rahim sapi. Siapa lagi bapaknya yang mengambil sapi ini bukan Luis kan? Kan cuma mereka yang berdua di kandang gitu loh. Di gereja itu kan hanya ada Roh Kudus dan Maria. Dan Roh Kudus itu diakui sebagai mereka adalah Allah itu sendiri. Nah itu kacaunya. Tapi kalau misalnya gini nih, mereka akui Allah itu beda lagi. Allah itu Tuhan. Roh Kudus cuma malaikat. Yesus adalah manusia gitu kan? Nggak ada kekacauan seperti ini guys. Paham ya? Jadi kayak tadi ada Luis manusia di kandang sapi, ya kan? Lalu sapi, ya kan? Anggaplah itu Luis ini mengutus utusannya. Luis ini nggak atau Luis ini utusan siapa lah ya? Anggaplah Luis ini utusan Taparagi. Ada tahu Taparagi kan? Yang saya bahas istilah saya. Taparagi mengutus Luis. Dengan kuasa Taparagi, kuasanya tuh memberikan kuasa pada Luis ya untuk membantu proses kehamilan sapi. Entah Luis untuk menyuntikkan sperma sapi lain jantan lainnya gitu kan atau bagaimana, yang jelas bukan dengan hubungan badan ya. Lalu keluarnya anak sapi, itu orang nggak mungkin nuduh Luis ini yang mengambil sapi. Pasti mungkin Luis menyuntikkan spermanya atau mungkin dia mengambil sapi lain jantan lain ya tanpa orang tahu, lalu mengawinkannya dengan sapi betina itu gitu loh guys. Jadi ini masalah konsep berpikir mana yang normal, jujur, mana yang nggak jujur kayak Luis ini dan nggak jujur dan tidak memahami seharusnya gitu guys. Bapak ini keliru. Tapi saya ini tipe orang yang juga suka heran sih memang. Karena selain Ustadz ini ternyata ada beberapa orang juga yang salah paham tentang ajaran Kristen. Bahkan kitab sucinya pun salah paham tentang Kristen. Dipikirnya. Jadi sebenarnya bukan salah paham, itu kejujuran guys. Jadi bukan ajaran Kristen ya, maksudnya tuh harusnya begini gitu loh. Kalau Anda mengakui begini, harusnya pemahamannya begini kan gitu logikanya. Kalau Anda mengakui bahwa Luis ini ada di kandang sapi ya, membantu proses kelahiran anak sapi, lalu yang keluar itu adalah anaknya Luis atau Luis sendiri, maka pemahamannya harusnya benar dan jujur adalah ini Luis yang mengambil sapi. Itu orang normal guys. Tapi orang nggak waras akan mengatakan kamu menolak itu. Jelas begitu kejadiannya kan. Yang lahir itu anak Luis atau Luis dikatakan bukan Luis yang mengamili. Ini berarti mereka berusaha menafikan kebenaran, menafikan hal yang di depan mereka gitu loh guys. Itu kacaunya kalau Anda menganggap kalau Yesus Tuhan atau Tuhan. Tapi kalau kayak Muslim nggak mungkin ada pemahaman seperti itu. Karena ya itu tadi posisinya memang Luis yang datang ke kandang sapi. Tapi hasilnya bukan anak Luis atau Luis, tapi memang anak sapi guys, gitu loh. Orang Kristen tuh menuhankan Maria dan lain-lain, padahal enggak. Contohnya adalah satu lagi, kalau ada juga sekte ya menuhankan Maria, ada guys, sekte menuhankan Maria ada. Sekte dalam Nasrani saya katakan ya, bukan Kristen. Karena Nasrani itu banyak sektenya, ada Kristen, ada Ortodok, ada Katolik, ada Saksi Yehova, ada macam-macam. Itu semua adalah bagian dari Nasrani. Nasrani itu adalah lingkup besar dari pemahaman ini. Di dalamnya baru ada sekte-sekte guys. Atau Islam itu ada denominasi gitu. Jadi Islam Quran itu menyebutnya sebagai Nasrani dan Yahudi. Gak ada disebut sebagai Kristen guys. Surat Al-Maidah ya, dikatakan sini terjemahannya nih ya. Sungguh telah kafir orang-orang yang dikatakan sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa ini di sini bahkan disebut sebagai Nasrani, orang-orang yang mengatakan siapa orang-orang ini? Kan dalam sejarah memang ada fakta, dalam sejarah itu ada orang-orang yang
meyakini bahwa Maria itu Tuhan juga gitu guys. Orang-orang ya, jadi Louis ini halu guys. Dia menuduh Quran mengatakan orang Kristen, padahal Quran mengatakan bukan Kristen, tapi orang-orang, gitu kan? Jadi kalau saya sebut nih, ada orang-orang yang mencuri. Lalu Louis kepanasan, nuduh saya, oh Bobby mengatakan itu orang Kristen mencuri. Enggak, bukan orang Kristen, orang-orang guys. Makanya Louis ini apa dia nggak baca ayat ini? Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan, orang-orang ya, bukan orang Kristen sekali lagi. Dan kalau Anda lihat seluruhan ayatnya ya, di Quran itu dimanapun itu Nasrani, bukan Kristen sekali lagi. Jadi jangan merasa sebagai Kristen ya, jangan merasa ini untuk orang Kristen, karena Nasrani itu ada banyak. Ada Kristen, ada Yahudi, Kristen, ada Ortodok, ada Saksi Yehova dan lain sebagainya guys. Wah, Allah adalah satu dari tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Maha Esa. Nah kan betul itu. Allah itu kan memang mereka anggap satu dari tiga. Louis menganggap Allah itu satu dari tiga. Yang mana tiga lainnya? Yaitu Roh Kudus. Yang kedua, yang ketiga itu adalah Yesus. Jadi Allah satu dari tiga. Dua lainnya siapa? Roh Kudus dan Yesus guys. Tepat yang Quran sampaikan ini gitu loh. Itu Quran ini tidak mengada-ngada. Ini udah bener gitu guys. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Jadi menurutnya di sini orang Kristen itu, kafir itu menyembah Tuhan. Di situ tidak ada sebutan orang Kristen, Louis. Jangan halu. Ini Louis ini halu guys. Anda bisa kasih tahu dia nggak, Louis? Anda jangan halu. Orang-orang di situ disebutkan orang-orang, bukan orang Kristen. Orang kafir ada banyak, ya. Syiah pun kafir, guys. Syiah tuh kafir. Syiah yang menuhankan Ali ya, ingat ya. Nggak semua Syiah tuh kafir. Ada Syiah yang menuhankan Ali, yang syirik. Ya, ada juga Syiah yang benar gitu. Dalam artian ada guys dari sekte Syiah tuh ada satu atau dua itu saya lupa ingat. Itu belum kafir selama mereka tidak mempersekutukan Tuhan. Misalnya kayak menuhankan Ali, itu mereka nggak kafir. Atau mereka menolak Quran, itu nggak kafir. Tapi kalau sudah menuhankan Ali, lalu mengatakan Quran kurang, dan sebagainya, itu baru kafir, guys. Jadi, orang kafir itu banyak. Kok Louis merasa itu hanya juga sama Kristen? Enggak, di situ orang-orang. Jadi kalau saya katakan, orang-orang telah berdosa lah orang-orang yang mencuri. Nggak ada ngomong Kristen, kok dia merasa gitu kan? Lalu, orang-orang kafir mencuri. Lalu dia merasa orang Kristen mencuri. Emang orang kafir bukan Kristen gitu. Jadi logika berpikirnya guys, makanya Louis selalu paham. Dia nggak baca dengan baik, dengan apa ya? Mungkin dia membaca itu tapi membayangkan kemana-mana gitu. Bisa seakan-akan orang nggak ngomong sama sekali, orang nggak ngomong tentang Kristen, tapi dia merasa diomongin. Paham nggak maksudnya itu? Jadi kita sebut orang kafir, jangan anggap dia. Padahal belum tentu dia. Karena orang kafir itu udah banyak guys. Yahudi juga kafir gitu kan. 3. Dan ini diterjemahkan oleh Kemenak, guys. Seperti ini. Tafsir dia menyalahkan Kemenak. Kemarin dia di video sebelumnya dia menyalahkan Menteri Pendidikan. Pak Nadiem, tolong urus ini, urus jilbab ini. Padahal nggak ada masalah gitu kan. Jadi Louis ini sok pinter guys. Sok pede, sok pintar, halu gitu. Suatu nggak ada masalah, dimasalahkan sama dia. Ya kan? Dia bawa-bawa Menteri Agama, bawa Menteri Pendidikan, bawa Kemenak gitu kan. Jadi dia merasa lebih pintar daripada Nadiem Makarim. Dia merasa lebih pintar daripada Kementerian Agama gitu. Lalu dia sok-sok bahas Quran. Bahas Alkitab dia gak beres gitu kan. Mau bahas pula Quran. Ringkas Kemenak RI ya. Selain menganggap Isa Al-Masih sebagai Tuhan, mereka juga menuhankan yang lainnya. Karena itu sungguh telah kafir orang-orang dengan sadar mengatakan bahwa jadi tidak ada sebut Maria, nggak ada. Ya kan? Yang lainnya itu bisa Maria, ya, bisa juga Roh Kudus, bisa juga Allah gitu kan. Jadi guys, kenapa Louis menuduh ini Yesus Maria gitu guys? Gitu loh guys. Ini sesuatu yang nggak ada di teks, dia halu. Oh itu Maria gitu kan? Oh itu Kristen. Padahal nggak ada ini menyebut tentang atau Kemenak menyebut tentang Kristen atau Maria sama sekali. Tapi Louis halu. Di sini hanya dikatakan orang-orang.
kafir, ya. Sekali lagi, orang-orang kafir, bukan orang-orang Kristen, ya. Dan sini menyebut adalah menuangkan yang lain, bukan menuangkan Maria. Jadi Louis ini yang halu, guys. Jadi dia tuh menuduh aja kerjanya, guys. Teksnya ngomong A, dia ngomongnya B. Teksnya nggak ada mendetailkannya, dia mendetailkannya, paham ya? Nggak ada teks ngomong gitu, dia katakan ngomong begitu. Ini kan halu, guys, halu tingkat tinggi gitu. Allah itu adalah salah satu dari Tuhan yang tiga, padahal sesungguhnya sekali-sekali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tetap pada keyakinan salah itu dan tidak. Yesus juga mengatakan begitu, ya kan? Kenapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik, hanya kecuali Allah saja. Berarti Yesus nggak baik, guys. Yang baik hanya Allah saja. Maka dia protes, kenapa kau katakan baik? Yang baik itu hanya Allah saja. Jadi Yesus katakan ya, hanya kepada Dialah kalian menyembah, ya kan? Apalagi itu dan segala macamnya. Jadi hanya kepada Dia. Yesus ngomong gitu. Jadi kalau Yesus ngomong hanya kepada Dia, berarti kepada Yesus nggak boleh, guys. Selain Dia nggak boleh. Yesus itu kan selain Dia. Karena Yesus menunjuk hanya kepada Dia. Kayak saya nih ngomong nih. Saya ngomong hanya kepada Dialah kamu menyembah. Berarti kalian nggak boleh nyembah saya. Karena saya katakan hanya kepada Dia. Contohnya saya katakan ya, kalian menyembah kepada Dia dan kepada saya. Ya kan? Kenapa? Karena saya dan Dia sama. Nah, itu baru. Tapi kalau dikatakan hanya kepada Dialah kalian menyembah, berarti kalian tidak boleh menyembah kepada saya. Gitu maksud Yesus, guys. Tapi mereka nggak paham. Mereka menyembah Dia, menyembah orang yang ngomong Dia lagi, gitu, guys. Ini kacau berpikirnya itu yang harus kita luruskan, guys. Yang harus kita apalagi Louis ini udah membawa Kementerian Agama lah segala, kemarin tuh Menteri Pendidikan. Jadi sok pintar, guys. Halu dia gitu kan. Selanjutnya ini ya. Nah, ini tafsiran dari Kemenak aja keliru. Dikatakan bagaimana Isa itu Tafsiran Kemenak keliru. Aduh, Louis, Alkitab aja nggak beres, mau masuk ke Quran gitu. Kalau saya wajar, guys, atau para mualaf wajar. Kita mempelajari Alkitab, ya kan? Kita mempelajari kitab. Makanya saya di konten-konten saya, video saya itu saya membacakan banyak dalil Alkitab. Karena saya belajar Alkitab. Louis nggak belajar Quran, kok bisa dia mengatakan ini salah tafsir, Kemenak salah tafsir segala macam gitu. Kok bisa? Atau Qurannya salah gitu. Kok bisa gitu loh. Belajar Quran nggak pernah gitu kan. Itu dia, guys. Kacau di situ gitu. Kalau Anda mau walaupun salah juga kan, pasti salah gitu. Karena Quran itu tidak salah, tidak pernah salah. Kalau Anda mau mengatakan ini Quran salah atau Kemenak salah, ya Anda belajar dulu Qurannya. Pelajari dulu, ambil Quran, Anda baca gitu. Pelajari. Kalau bisa Anda hafal. Saya hafal berapa ayat Alkitab gitu kan. Saking saya belajarnya lama dan serius, saya sampai hafal. Ya kan? Banyak ayat gitu. Ya kan? Dan beberapa nomornya, meskipun kebanyakan cuma ayatnya doang gitu kan. Yang penting kan isi esensinya. Nomor itu nggak begitu penting, itu bisa dicari nanti gitu. Yang penting apa isinya, itu yang kita sampaikan sesuai dengan nggak menyimpang dari isi teksnya, guys. Itu penting. itu dituhankan, Allah dituhankan, dan beberapa yang lainnya. Nah, ini jelas penafsiran yang keliru tentang ajaran Kristen. Di Kristen itu tidak menuhankan yang lain. Tuhan ya Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak, dan itu kan Tuhan yang lain. Yang lain. Ngerti nggak istilah yang lain? Ya, kalau ada 3 dalam 1, berarti ada yang lain. Kecuali cuma katakan 1, ya 1. Paham ya? Misalnya kayak sampo 3 in 1. 3 dalam 1. Ini sampo 3 in 1. Sampo yang 3 dalam 1. Gitu kan? Nah, kalau kita ngomong sampo 1 memang. Tapi komposisinya ada anti ketombe, ada apa namanya, misalnya ada pelebat rambut, apa lagi ya, pilang minyak. Nah, kalau Anda ngomong tentang anti ketombe, pasti Anda ngomong bukan tentang pelebat rambut. Ketika Anda ngomong tentang pelebat rambut, Anda tidak ngomong mengenai pengharum rambut gitu kan. Nah, gitu guys, logika berpikirnya. Sama kayak kalau Anda ngomong tentang Yesus, pasti Anda ngomong tentang Allah gitu. Karena Yesus di bumi, Allah di surga. Ketika Anda ngomong tentang Roh Kudus, Anda ngomong tentang Yesus. Karena Roh Kudus itu adalah dalam segi bentuk merpati, dan Yesus tuh manusia gitu. Dan jelas sekali terlihat di adegan ketika Roh Kudus ketemu dengan Maria itu, mengambil Maria. Berarti situ Roh Kudus adalah datang ke atas Maria, tapi mewakili Allah, kuasa Allah. Allah memberikan kuasa kepada Roh Kudus untuk datang ke Maria, dan Yesus itu lahir setelahnya. Berarti ada 3 di situ.
ada yang belum lahir, yaitu Yesus, ya, belum tercipta, belum lahir. Karena belum lahir, belum tercipta, gitu kan? Belum lahir, belum ada artinya. Saya belum lahir, belum ada saya, gitu. Lalu Roh Kudus yang datang kepada Maria, mengambil Maria, dan Allah yang ada di surga yang memberikan kuasa pada Roh Kudus untuk datang mengampiri ke atas Maria, guys. Gitu loh. Jadi ada yang lain di situ. Jadi lain, Yesus sama Allah itu kan lain. Ya kan, lain, guys. Ada yang lain, paham nggak kata-kata ada yang lain? Ya, Allah sama Yesus itu lain, guys. Ada yang lain, selain Yesus ada Allah. Yesus Allah lain, kenapa? Yesus manusia, Allah bukan manusia. Yesus butuh makan minum, Allah nggak butuh makan minum. Yesus butuh tidur, Allah nggak butuh tidur. Ya kan? Yesus bisa dibunuh, bisa disakiti, Allah nggak bisa disakiti, bisa dibunuh, kan gitu. Berarti ada yang lain, guys. Ada yang begini, ada yang begitu, gitulah logika begini. Memang ini dinyatakan dalam Alkitab, iman Kristen itu sebagai Tuhan. Jadi jangan salah paham. Tidak ada yang menuhankan Maria dan lain-lain. Yang salah paham siapa? Dikatakan Coba, di situ ya kan? Allah menghamili. Yang salah paham siapa? Coba, ya kan? Istilah kata, ya salah paham lu sendiri, ya kan? Saya mau pengen bilang ya, ente kadang-kadang, ya kan? Ente kadang-kadang, Luis, ente kadang-kadang. Dan ini jelas keliru. Maka karena pendeta ini mempermalukan Ustadz ini, mengatakan bahwa statementnya keliru tentang Kristen, dan akhirnya si Ustadz menarik lagi omongannya, mengklarifikasi dan mengatakan bahwa saya minta maaf kalau memang saya plesetin. Coba lah, kita dengar ya. Well, listen. Saya minta maaf, saya melesetkan, bukan. Maksudnya itulah ini Anda salah paham. Saya tidak mengatakan bahwa itu pendapat gereja, tapi pendapat orang normal gitu, guys. Pendapat saya waktu mengkristen dulu. Seharusnya begitu, jujur. Karena Ustadz ini jujur waktu masih Kristen dulu. Dia berlaku seharusnya, kayak saya katakan. Kalau Luis bersama sapi di kandang sapi, lalu yang keluar harusnya anak sapi, tapi bukan yang keluar itu adalah Luis atau adalah Luis, ya berarti orang normal akan menganggap itu Luis itu mengamili sapi, gitu loh, guys. Dalam artian bukan mengamili membantu dengan menyuntikkan sperma sapi jantan lainnya, tapi memang Luis sendiri yang entah menyuntikkan spermanya, entah dia yang berhubungan badan dengan sapi itu, guys. Itu loh logika berpikirnya. Let me say this to you. If you were sort of like, irritated by me, by your thinking that I said that Mary is impregnated by God, I take that away. And so you have that. Ya, jelaslah sampai di sini bahwa ajaran. Jadi gini, guys ya, karena gini, Ustadz ini mengalah kenapa? Karena orang Kristen ini susah dikasih tahu, berita tadi itu susah dikasih tahu, ya kan? Dia gini loh, guys, gini logika begini ya. Berarti orang berita ini nggak toleran, kenapa ya? Ustadz ini dan tentu juga orang normal lainnya, ya, saya juga, ya, kalau mau jujur nih, ya, kita nggak mengatakan Kristen meyakini begitu, nggak, gereja begini gitu, nggak. Tapi kalau orang normal kan meyakini seperti itu, karena tadi saya kasih tahu rumusnya kan, logika pikirnya, analoginya gitu, ya kan? Tapi bapaknya nggak mau terima, soalnya kan nggak bisa begitu. Kalau nggak terima ya sudah gitu, cukup katakan saya nggak terima, ya sudah gitu. Maksudnya artian bapak gitu, ya sudah itu pendapat bapak. Kalau pendapat kami nggak begitu, ya sudah selesai. Kenapa nggak terima? Tiba-tiba memaksakan, sehingga bapak tuh udahlah daripada ribut-ribut, daripada apa? Saya tarik ucapan saya. Berarti bapak tuh hebat, guys, hebat Ustadz ini. Dia mau mengalah. Kan seharusnya beliau tidak perlu melakukan itu. Kenapa? Karena pendapat orang itu nggak boleh dong, pendapat bapak pendeta ini yang tegas sendiri kan nggak bisa begitu. Orang punya pendapat, hargai pendapat orang. Tapi bapak pendeta ini kan tidak menghargai pendapat Ustadz ini, sehingga Ustadz itu daripada ribut, ya sudah saya tarik ucapan saya. Padahal itu pendapat dia loh, guys, harus dihargai loh. Tapi itu pendeta ini nggak menghargai pendapat Ustadz tadi, Luis juga nggak menghargai. Makanya Ustadz kita ini besar hati, ya, rendah hati, besar hati. Dia mau lapang hati, dia mau mengalah, guys. Padahal itu nggak perlu. Jadi ibaratnya apa ya? Sebenarnya kan boleh begitu, guys. Ada pendapat A, pendapat B, ya sudah, pendapat masing-masing. Kenapa Anda paksa untuk orang tua harus berpendapat dengan Anda? Kan itu tibanya. Dengan bapak itu Ustaz tadi menarik ucapannya, berarti yang benar adalah satu pendapat gitu. Padahal kan tidak. Orang punya pola pikir yang berbeda.
Yang sekali lagi Bapak tuh tidak pernah mengatakan bahwa itu pendapat gereja, tapi pendapat dia pribadi, dan itu sah-sah saja. Pendapat orang sebagai orang yang jujur, walaupun dulu di Kristen, dan sebagai orang normal yang begitu. Justru mereka ini nggak normal guys. Louis dan Pendeta tuh nggak normal. Mereka jujur guys, karena nggak jujur makanya nggak normal. Yang sebenarnya begitu mereka tidak anggap begitu gitu loh guys. Karena tidak adanya kejujuran. Kristen tuh benar dan solid guys. Jadi orang yang biasanya mencoba menyerang kekristenan ujung-ujungnya pasti keliru. Kalau nggak pakai berita hoax, ya kedua salah paham tentang kekristenan. Itulah kenapa sampai Ya itulah yang dilakukan Louis, ya kan? Itulah yang Louis lakukan. Istilah kata, itulah yang Louis lakukan. Ente kadang-kadang Louis. detik ini saya masih komitmen untuk terus meluruskan pengajaran-pengajaran yang keliru Kristen supaya mengerti yang benar tuh yang mana. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Louis Prasetyo di sini. Ente kadang-kadang Louis. Oke, jadi kita sekian dulu video kita kali ini membahas istilah kata ya. Selesai sudah video kita membahas Louis ini ya. Ya Louis si ente kadang-kadang ini ya. Jadi sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.